Baik teman-teman, selamat datang di channel kami DSC Info. Bagi teman-teman yang sudah setia menyaksikan video dari kami ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel kami, jangan lupa untuk berlangganan dengan channel kami dengan cara klik tombol merah ini ya, tombol tulisan subscribe, diklik kemudian aktifkan tombol loncengnya, klik semua. Seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa menyaksikan beberapa video kami yang lain berkaitan dengan bantuan pemerintah yang ada di channel kami. Baik teman-teman, jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram ya, dan juga dukung kami di YouTube tentunya. Terima kasih, mari sama-sama kita saksikan informasi berikut ini. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang batas waktu pencairan BPUM BLT UMKM tahap yang ketiga. Penerima wajib tahu. Sebelum teman-teman melanjutkan, kami berharap supaya teman-teman tidak meng-skip videonya agar teman-teman bisa mengetahui secara detail tentang informasi yang ingin kami sampaikan dan teman-teman tidak gagal paham. Baik teman-teman, kita langsung saja. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa program Bampres Produktif ini ditujukan untuk pelaku usaha mikro, di mana usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menolong teman-teman kita sebagai pelaku usaha mikro yang terkena dampak COVID-19 agar tetap survive ya, terbangkit dalam kondisi yang terjadi saat ini. Nah, untuk informasi berkaitan dengan batas waktu pencairan BLT tahap yang ketiga, teman-teman perlu mengetahui bahwa saat ini penyaluran tahap ketiga sedang berlangsung ya. Jadi ini diliput oleh banjarmasin.pos.co.id, yaitu penyaluran UMKM Penemekar dimulai. Begini cara mendapatkan BLT UMKM tahap yang ketiga. Jadi prosesnya sedang berlangsung, bahkan di beberapa daerah bank penyalur sudah memberikan informasi berkaitan dengan proses pencairan BPUM atau BLT UMKM tahap yang ketiga. Nah, untuk mengetahui tentang batas waktu pencairannya, kita akan simak terus video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Batas waktu pencairan tahap yang ketiga BLT UMKM itu sendiri dilansir oleh tribunpontianak.co.id, yakni tentang batas waktu pencairan BPUM UMKM BRI tahap yang ketiga dan batas waktu pencairan Bampres UMKM Penemekar BNI tahap yang ketiga. Nah, untuk memastikan hal tersebut, teman-teman perlu memastikan diri sebagai penerima bantuan BLT UMKM dengan cara teman-teman harus mengecek di link bank penyalur, yakni kalau melalui BNI yaitu di Banpres bpum.id, kalau melalui penyalur BRI teman-teman harus mengecek di e-form BPUM BRI tentunya. Atau yang sedang saat ini lagi marak di media sosial tentang notifikasi dari SMS ya, memang dari pihak BPUM itu sendiri menyatakan bahwa penyaluran bisa melalui SMS juga, dan beberapa teman kita sudah mendapatkan SMS tentang penyaluran tersebut. Baik teman-teman, nah setelah teman-teman memastikan diri sebagai penerima, tentunya teman-teman sudah dapat notifikasi baik itu melalui link yang disediakan oleh bank penyalur maupun melalui SMS. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman harus mempersiapkan dokumen pencairan teman-teman ya, yang sudah kami jelaskan di video kami sebelumnya. Teman-teman bisa cek di video kami yang lain berkaitan dengan persiapan dokumen untuk proses pencairan BLT UMKM tahap yang ketiga. Nah, setelah dokumen disiapkan, selanjutnya apa yang harus teman-teman lakukan adalah ini dia, sesuai dengan apa yang kami infokan di awal tentang batas waktu pencairan. Jadi batas waktu pencairan sendiri bagi pelaku usaha penerima BPUM adalah 3 bulan atau 90 hari sejak dana dikreditkan ke rekening penerima. Jadi teman-teman punya waktu 90 hari atau 3 bulan ketika ada notifikasi, baik itu melalui link bank penyalur maupun melalui SMS, bahwa teman-teman sudah mendapatkan kredit dana di rekening teman-teman sebesar 1,2 juta atau bantuan BPUM yang masuk di rekening teman-teman sebesar 1,2 juta. Jadi teman-teman punya waktu 3 bulan atau 90 hari. Hal ini diungkapkan oleh Corporate Secretary BRI Aistika Gunarto ya,
ya, sehingga batas akhir pencairan BLT UMKM setiap penerima akan berbeda satu sama lain. Jadi menurut beliau bahwa nantinya ada notifikasi yang masuk atau mungkin pemberitahuan yang melalui bank penyalur itu pastinya berbeda-beda, dan tentunya batas waktunya juga berbeda-beda buat teman-teman semuanya. Saya contohkan misalnya hari ini saya dapat notifikasi tentang penerimaan banpres, dan teman-teman mungkin dapatnya besok. Otomatis waktu kita berbeda, ya kan, waktu kita pasti berbeda. Nah, setiap teman-teman sebagai penerima yang mendapatkan notifikasi mempunyai batas waktu 3 bulan dari sejak dia menerima informasi penerima BPUM itu sendiri, baik itu melalui link bank penyalur maupun melalui SMS. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi dipersiapkan sesegera mungkin, walaupun mungkin dalam jangka waktu di 90 hari cukup lama atau 3 bulan cukup lama, tapi teman-teman harus segera memastikan ini dengan bank penyalur agar mungkin saja dengan peraturan yang terbaru berkaitan dengan protokol kesehatan, teman-teman bisa mendapatkan nomor antrean maupun mungkin kebijakan-kebijakan lain berkaitan dengan proses pencairan itu sendiri. Nah, untuk catatan bagi teman-teman semua bahwa dalam proses ketika teman-teman sudah melakukan verifikasi data, sejak teman-teman mendapatkan notifikasi kemudian mempersiapkan dokumen yang teman-teman sudah siapkan dan dibawa ke bank penyalur, ketika proses verifikasi selesai maka dananya itu akan masuk 1 kali 24 jam ya. Jadi mungkin besoknya itu sudah masuk ke rekening, artinya teman-teman sudah bisa berhak untuk mendapatkan atau menarik uang tersebut dari rekening teman-teman sendiri, kayak gitu. Jadi alias teman-teman sudah melakukan proses buka blokir ya dari dana yang masuk dari pemerintah. Nah, itu prosesnya ya teman-teman. Di sini ada catatan tambahan, yaitu untuk menjaga protokol kesehatan terkait COVID-19, pelayanan pencairan dana BPUM dibatasi dan disesuaikan dengan kapasitas outlet. Jadi teman-teman itu menjadi perhatian buat teman-teman sebagai penerima dana BPUM agar memperhatikan tentang protokol kesehatan dari bank penyalur. Di beberapa video kami sudah jelaskan juga bahwa sampai dengan saat ini proses penyaluran masih tetap berlangsung, bahkan ada dari teman-teman kita yang sudah mendapatkan nomor antrian yang jauh ke depannya. Jadi itu artinya bahwa memang proses pencairan sudah diatur, sehingga tentunya untuk menjaga protokol kesehatan itu sendiri. Baik teman-teman, itu adalah batas waktu pencairan BPUM BLT UMKM tahap yang ketiga yang dapat kami informasikan buat teman-teman semua. Semoga informasi kami ini bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Dan jika bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika kami mengupdate informasi terbaru. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Terima kasih.